Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Nuraini. Saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pendidikan STEM di sekolah dasar. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2024 yang merupakan bukti dari pernyataan diri dosen untuk kinerja dalam Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Berikut ini merupakan deskripsi dari mata kuliah pembelajaran STEM di sekolah dasar yang akan saya jelaskan kemudian. Mata kuliah pembelajaran STEM di sekolah dasar merupakan salah satu mata kuliah keahlian pilihan program studi di PGSD. Mata kuliah ini diikuti mahasiswa pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Sebelum mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa wajib menyelesaikan mata kuliah prasyarat, yaitu pembelajaran fisika dan kimia di sekolah dasar, serta pembelajaran biologi, bumi, dan antariksa di sekolah dasar. Sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, mata kuliah ini akan disampaikan dalam 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan yang dilakukan secara luring maupun daring, dan 2 pertemuan lainnya untuk pelaksanaan ujian akhir semester dan ujian tengah semester. CPMK pada mata kuliah ini diturunkan dari CPL yang telah diamanahkan oleh Prodi, yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun CPMK pembelajaran STEM di sekolah dasar mencakup: pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah dan edukatif yang berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan STEM di SD. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan urgensi pendidikan STEM. Ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan komponen kompetensi STEM. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai pendekatan yang digunakan dalam pendidikan STEM. Kelima, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis dalam mengkaji implementasi pendidikan STEM di sekolah dasar. Keenam, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran sistematis dan inovatif dalam melakukan praktik desain rekayasa untuk memecahkan tantangan STEM. Ketujuh, mahasiswa mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis STEM di sekolah dasar. Dan kedelapan, mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran STEM di SD melalui integrasi robotika. Adapun bahan kajian mata kuliah pembelajaran STEM di SD mencakup: pertama, sejarah dan urgensi pendidikan STEM. 2. Komponen kompetensi STEM. 3. Pendekatan yang digunakan dalam pendidikan STEM. 4. Relevansi pendidikan STEM dengan kurikulum merdeka. 5. Analisis pembelajaran STEM di sekolah dasar. Keenam, praktik desain rekayasa untuk menyelesaikan masalah. 7. Implementasi pembelajaran STEM di SD berdasarkan model pembelajaran inovatif. 8. Integrasi robotika dalam pembelajaran STEM di sekolah dasar. Agar capaian pembelajaran yang telah diuraikan sebelumnya dapat tercapai, maka aspek delivery, interaction, dan assessment merupakan 3 hal yang saya perhatikan dalam melakukan perkuliahan. Dalam aspek delivery, perkuliahan pembelajaran STEM di SD lebih didominasi oleh pertemuan tatap muka karena banyak melibatkan aktivitas praktik secara langsung. Namun, untuk mengoptimalkan kegiatan perkuliahan, sebelum memasuki kelas, mahasiswa biasanya diberi tugas untuk menyimak atau membaca bahan ajar terlebih dahulu melalui Learning Management System atau LMS. Penggunaan LMS juga sangat memudahkan dalam hal pengumpulan tugas dan memonitor portofolio mahasiswa. Sebagai upaya untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna, maka metode pembelajaran yang saya gunakan selalu berorientasi pada pendekatan student-centered, di mana mahasiswa terlibat secara aktif dalam membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ingin dicapai. Model pembelajaran yang dilakukan umumnya berbasis inquiry, project-based, atau problem-based learning. Sebelum perkuliahan, mahasiswa diberikan bahan bacaan atau video untuk disimak agar lebih siap untuk berdiskusi tentang topik perkuliahan di kelas.
Perkuliahan seringkali dimulai dengan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan topik yang akan didiskusikan, dilanjutkan dengan ceramah dan diskusi, kegiatan kolaboratif secara berkelompok, dan presentasi. Mengingat pembelajaran STEM merupakan suatu integrasi lintas disiplin ilmu yang cukup kompleks, maka hampir di setiap pertemuan mahasiswa melakukan kegiatan simulasi atau praktikum secara berkelompok untuk menyelesaikan tantangan STEM yang menarik. Hal ini dilakukan agar mahasiswa memiliki kompetensi STEM yang holistik. Di samping itu, mahasiswa juga diberi kesempatan untuk menganalisis, merancang, mensimulasikan, dan mengevaluasi pembelajaran STEM di sekolah dasar agar memiliki pengalaman dan bekal yang memadai saat terjun di sekolah kelak. Untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran dan ketercapaian CPMK, maka berbagai asesmen formatif maupun sumatif dilakukan. Asesmen yang dilaksanakan mengacu kepada pedoman penyelenggaraan pendidikan yang berlaku di UPI dan telah dirancang serta disampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan. Proporsi penilaian akhir mencakup aktivitas partisipatif mahasiswa sebanyak 30%, proyek pengembangan pembelajaran STEM senilai 30%, tugas seperti mind map, self-reflection, dan lain-lain sebanyak 10%, kuis melalui quizzes misalnya sebanyak 5%, UTS berupa project based assessment membuat roket air sebanyak 10%, dan UAS dengan porsi 15%, yaitu pengisian angket personal STEM teaching self-efficacy. Penilaian bukan hanya dilakukan oleh dosen saja, namun terdapat penilaian rekan sejawat atau peer assessment saat mahasiswa melakukan simulasi pembelajaran STEM di kelas. Seluruh nilai tersebut ditabulasi dan kemudian diinput pada sistem nilai online yang disediakan oleh UPI. Mahasiswa dapat melihat nilai tersebut pada sistem mereka dan berhak mengajukan perbaikan pada waktu yang ditentukan. Baiklah, berikut ini akan ditampilkan salah satu contoh pertemuan pada perkuliahan pembelajaran STEM di sekolah dasar, khususnya pada pertemuan ke-15 mengenai topik integrasi robotika pada pembelajaran STEM di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya semuanya. Insya Allah dalam keadaan sehat semua. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada. Zaki nggak masuk ya? Hari ini kita mau lanjutkan lagi perkuliahan kita. Nah, sekarang kita mau bahas tentang integrasi robotika dalam pembelajaran STEM. Teman-teman di sini sudah belajar semua kan ya? Tentang pembelajaran STEM itu apa? Sudah. Ciri khasnya apa? Ada yang masih ingat? Engineering. Ada? Engineering. Terus? Jadi minimal ada 4 hal itu ya. Nah, hari ini mau kita diskusikan tentang bagaimana sih caranya mengintegrasikan robotika ke dalam pembelajaran berbasis STEM. Ya. Seperti biasa, sebelum dimulai kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan kita hari ini lancar semua dan teman-teman bisa memahami dengan mudah materi-materinya. Sudah siap? Siap. Oke deh, kalau gitu kita mulai ya. Nah, pertama-tama di sini ada outline kegiatannya dulu. Jadi hari ini kita mau ngapain aja sih? Nah, ini beberapa hal yang akan kita lakukan. Di awal nanti Ibu ada penjelasan dulu sedikit ya tentang robotika itu apa. Kemudian ada aplikasi Pictoblocks yang sebelumnya sudah Ibu minta untuk install ya. Download dan install. Sudah terinstall semua? Sudah. Yes, jadi nggak ada yang error atau apa ya. Sudah siap digunakan. Kemudian nanti kita mau belajar menyusun program di Pictoblocks itu, lalu kita unggah ke robot. Nanti kita coba robotnya. Benar nggak nanti dia bisa bertingkah sesuai yang kita inginkan, yang udah kita program. Sebelumnya ada yang udah pernah coding-coding atau program-program? Ya. Ya udah?
apa? Ini undangan digital, undangan digital, Oh gitu, pakai apa? pakai visual studio code. Pakai Visual Studio. Ya, ini juga salah satu aplikasi ya untuk pemrograman. Tapi bahasanya berbeda. Nah, baik, nanti mudah-mudahan yang lain bisa punya pengalaman juga. Kemudian, nah Ibu harapkan nanti setelah teman-teman ikut kuliah hari ini bisa menjelaskan integrasi robotika di pembelajaran STEM itu seperti apa. Kemudian teman-teman punya pengalaman dan bisa melakukan engineering atau rancang bangun membuat robot-robotan gitu ya. Meskipun bukan robot yang beneran ya, yang besar gitu, tapi kita coba dengan yang robot sederhana atau simple. Terakhir, jadi Ibu harap teman-teman dari pengalaman hari ini merancang sebuah robot sederhana, teman-teman juga bisa punya ide untuk merancang pembelajaran STEM yang ada robotikanya untuk nanti diimplementasikan di sekolah dasar. Itu ya. Oke, kita next lagi. Nah, sebelum kita mulai ke materinya, ini mau tanya dulu, menurut teman-teman robot itu apa? Ini contoh-contohnya ya yang udah ada di sekitar kita. Yang pertama itu kira-kira apa? Robot vakum ya, pembersih lantai, dia bisa nyapu, bisa apa lagi? Ada yang punya di kosannya barangkali? Bukan robot, berarti kalau manual ya barangkali kan ada di kosannya yang punya, dia bisa bikin udah bersih nanti kamarnya. Oke, kalau ini ada punya lah ya semua. Di HP-nya ada asistennya? Ada. Sekali pakai tidak? Itu robot bukan kira-kira? Robot ya, robot kecerdasan buatan. Kita bilang, oke Google, dia biasanya nyaut nggak? Menjawab? Ya menjawab. Kalau kita bilang apa lagi, biasanya dia merespon. Oke Google. Apa? Saya menyalakan musik di Spotify. Oh gitu. Ada yang suka curhat sama? Ada juga ya. Selain Google Assistant ada apa lagi? Kalau iPhone apa iPhone? Siri ya. Jadi sebetulnya meskipun kita bukan siapa-siapa, kita punya asisten pribadi ya. Tapi bentuknya virtual ya, tidak ada di kehidupan nyata. Dia cuma ada di handphone kita. Nah itu contoh dari robot juga. Nah jadi dari contoh-contoh ini menurut teman-teman robot itu apa? Pekerja buatan. Oke. Alat untuk memudahkan. Terus apa lagi? Dia bisa apa? Melakukan sesuatu yang sudah diprogram. Oke. Jadi bisa melakukan sesuatu ya. Tapi harus kita program dulu. Ini definisinya tadi betul yang teman-teman sudah sampaikan ya. Jadi robot itu adalah mesin buatan manusia ya, yang mampu merasakan, berpikir dan bertindak sendiri. Nah, mampu merasakan maksudnya apa? Punya hati kan? Apa yang kira-kira merasakan? Ada sensornya ya, nggak punya hati dia ya, tapi dia punyanya sensor. Yang sensornya itu juga yang dirancang oleh manusia ya, untuk bisa menerima informasi dari luar. Kemudian ada juga istilah robotika. Nah, kalau robotika itu ilmunya, ilmu tentang ya robot ya, merancang, membangun, mengendalikan dan mengoperasikan robot. Kalau lihat dari definisinya, ada kesamaan tidak dengan
dia bisa merasa, sense, dia bisa berpikir, think, dan bisa melakukan sesuatu atau act. Jadi ini 3 syarat sesuatu dikatakan sebagai robot. Sense, think, and act. Nah, ini maksudnya menerima informasi nih dari luar lewat sensor-sensor tadi. Oke, ada pertanyaan dulu sampai robot tadi? Belum? Udah gak sabar mau praktek? Iya. Oke deh kalau gitu. Nah, kita next lagi. Kalau tidak ada, kita bisa langsung coba buka PictoBlox teman-teman. Nah, sampai terbuka seperti ini. Nah, Ibu terangkan dulu ya. Nanti di sini ada macam-macam. Di PictoBlox itu dia bisa bikin animasi, bisa juga hasil pengkodeannya atau codingnya ini kita transfer ke robot. Kalau Scratch itu hanya coding aja ya. Nah, tapi kalau PictoBlox bisa kita transfer ke robot supaya kita bisa lihat dalam kehidupan nyatanya seperti apa sih gerakannya. Kita pilihnya yang blocks, yang ini ya. Ini untuk usia 7+. Nah, nanti akan terlihat seperti ini nih. Ada bagian stage. Di sini stage itu apa? Panggung ya, untuk perform gitu kan ya. Jadi di sini kita punya satu objek namanya sprite. Sprite itu ya apa ya? Subjeknya yang mau kita animasikan. Kemudian di sini ada tempat untuk kita menuliskan kode-kodenya. Dan di sini ada berbagai jenis kode-kode. Mulai dari kode untuk gerakan, untuk tampilan, untuk suara, kejadian, untuk kontrol sensor dan seterusnya. Nah, kalau kita mengkode itu berarti kita geserkan ininya ke sini. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita bisa masukkan berbagai macam perintah semau kita ya. Kita inginnya Tobi ngapain? Mau dia berputar, mau dia say hello, ada suaranya, itu bisa juga. Di PictoBlox ini mengkodingnya mudah hanya dengan memindahkan perintah-perintah sesuai dengan yang kita inginkan. Bentuknya ini nanti animasi. Tapi hari ini kita mau membuat sesuatu yang bisa ditransfer ke robot. Ya, jadi teman-teman bisa nanti pilih di sini, bikin baru ya. Ininya sama, masih blok. Kemudian pilih board. Pilih Arduino Nano. Ini jenis boardnya. Arduino Nano. Kemudian pilih yang Mega. AP Mega 32/8. Ini ya. Nah, sudah. Nanti akan muncul perintah-perintah untuk Arduino-nya. Nanti karena ini robotnya beneran ya, bukan animasi, jadi secara otomatis PictoBlox-nya akan menerjemahkan ke bahasa C++ di sini, di sebelah sininya ya. Nggak ada stage-nya nih, tapi dia ketika kita klik upload, nanti dia akan berubah menjadi program yang sebenarnya. Ya, ini bahasa pemrograman yang sebenarnya. Nanti ini yang akan kita masukkan ke robot. Kemudian dia akan kita lihat ya sesuai tidak dengan yang kita perintahkan. Paham sampai sini? Oke. Nah, sekarang sini kan sudah ada 6 kelompok ya. Nanti silakan duduknya per kelompok. Kemudian setiap kelompok punya proyek masing-masing. Oke, di sini sudah ada ya perintah-perintahnya. Teman-teman tinggal mencoba memindahkan kode-kodenya sesuai dengan yang sudah ada. Nah, nanti setelah kalian mencoba sendiri, nanti gantian ya, karena robotnya hanya ada satu.
nanti kita coba nanti gantian ya. Nah, sambil menunggu, teman-teman bisa diskusi dengan teman kelompoknya. Kira-kira robot yang dibuat itu contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian masalah apa yang bisa diselesaikan dengan robot tersebut? Dan kalau mau bikin tantangan STEM untuk anak SD, kira-kira ya. Nah, kira-kira tantangannya seperti apa? Atau masalahnya yang mau dikasih itu seperti apa? Aman? Paham? Oke. Kelompok 1 sebelah mana? Kelompok 2 3 robot ya. Yang keempat ini 5 di belakang.
Nggak Bu loh, Bisa Beb. masuk nggak? Sebentar ini sis. Login ayo. Iya, mau tanya tuh chargernya. Mau Ini scan? pakai login. Pinjam pakai dulu. Scan juga bisa. Pinjam pakai ya HP-nya. Kodenya ini 06383. Siapa itu? Ada? Fokus ya. Robot tuh, Oke, baik. robot tuh bentuknya. Ya udah, jadi, nah tadi setelah kita belajar, kira-kira menurut kalian relevan nggak dengan kurikulum merdeka? Relevan. Relevannya sebelah mana? Karena kan kita anak-anak dituntut buat lebih banyak melakukan apa ya Bu, kayak hand on activity-nya gitu. Kalau kurikulum anak-anak itu dituntut untuk jadi lebih aktif, lebih apa ya, lebih berperan dominasi gitu. Relevan dengan pembelajaran apa? Jadi sudah siap kalau disuruh belajar robotik? Siap yuk. Cuma kayak dulu aku sampai dapat nabrak lebih. Seenggaknya udah punya pengalaman ya. Nah, kalau di P5 kalian tahu ada tema apa aja? P5 project, apa P5 itu apa? Project pembelajaran pendidikan Penguatan. Nah ya, P-nya. Nah Nih, itu ada yang ulang. tema-temanya. Pancasila Praca. Ya teh. Salah satunya temanya ada yang sangat berkaitan dengan STEM, yaitu Pemanfaatan teknologi sehari-hari. rekayasa ya, rekayasa dan teknologi. Jadi STEM punya tempat memang di kurikulum merdeka. Manipulasi. Jika tidak dilakukan di kelas, bisa dilakukan sebagai proyek P5-nya, bisa untuk P5. Nah, karena kan itu nanti agak cukup lama ya, jadi bisa masuk ke tema P5 kalau tidak memungkinkan di pertemuan di kelas. Oke ya?